Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Persada FM dan juga pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di program Mitra Tani untuk edisi Senin 11 Sya'ban 1435 Hijriah atau yang juga tepat di 9 Juni tahun 2014. Dan bersama saya Mimi Salimah, insya Allah 1 jam ke depan kita akan berbincang seputar tanaman-tanaman Anda dan juga banyak pertanyaan yang sudah masuk. Tetapi ini mudah-mudahan Anda tetap sabar menantikan karena insya Allah yang ditanyakan pun juga akan berguna juga untuk Anda. Nah pendengar, untuk Anda yang barangkali nanti juga ingin bergabung, kita buka di line phone 0271 661749 dan kemudian line SMS-nya 081393 89000. Silahkan nanti ya yang ingin bertanya. Dan kita sapa narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Bapak Insinyur Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Tri? Baik-baik Mbak, ya, Alhamdulillah. Sehat ya. Pak Tri ya? Alhamdulillah. Tetap semangat kembali menemani para pendengar ini? Insya Allah begitu. Iya baik. Nah Pak Tri, ini kita masih cukup banyak Pak Tri ya PR untuk kita segera jawab. Betul. Kita langsung Pak Tri ya? Iya. Kita terakhir kemarin menjawab pertanyaan di bulan Februari. Nah ini mudah-mudahan juga segera tuntas Pak Tri ya. Kita lanjutkan, ada Ibu Ning di Karanganyar mau bertanya cara mengatasi buah kelengkeng supaya tidak dimakan codot, dan kenapa Pak Tri kelengkeng saya itu dagingnya tipis dan sangat berair, buahnya tidak kesat begitu, serta rambutan ini juga punya rambutan tetapi setiap berbuah kok mengering hitam-hitam sebelum buahnya matang Pak Tri, monggo. Untuk kelengkeng ini itu bisa diatasi dengan dibungkus dengan kroso ya. Jadi kalau di daerah Bawen itu kelengkeng itu supaya nanti bisa utuh dan sampai bisa panen sampai matang begitu, itu mungkinnya dipanjat, bukan dipanjat, maksud saya naik tangga yang kakinya 4 gitu ya, naik tangga begitu, terus setiap dompolan daripada buah kelengkeng itu dibungkus kroso. Kroso itu anyaman daripada bambu yang berbentuk seperti kantong plastik ya. Tapi nanti itu bisa dimasukkan begitu, ujungnya dimasukkan ke kroso itu, terus dipangkal tangkai daripada buah itu diikat. Nah kroso itu yang saya tahu banyak dijual di daerah di pasar gede, di pasar gede yang penjualan buah itu banyak kroso. Nah kemudian kalau mengenai rasanya, maksud saya kelengkeng cair itu ya, artinya. Itu biasanya ya itu jenisnya itu agak susah diatasi itu, karena itu panci jenisnya itu ada yang keset, ada yang agak banyak cairannya, itu jenisnya. Jadi jenisnya ya jenis si kelengkeng itu sendiri itu sulit dan tidak bisa dengan begitu mudah. Ya bisa, tapi itu tidak begitu sangat berpengaruh, nggak signifikan atau nggak nyata. Kemudian rambutan tadi apa Mbak? Rambutannya setiap berbuah ini mengering hitam-hitam sebelum buahnya matang. Oh iya, jadi itu bisa disebabkan oleh penyakit atau apa. Itu sebetulnya kalau rutin bisa disemprot dengan EM5 itu dengan hitam-hitam itu sebetulnya diantaranya disebabkan kutu. Lah kutunya itu bisa disemprot dengan EM5. Tapi juga kemungkinan kecuali EM5 juga terjadi di situ ada jamurnya yang hitam-hitam itu. Jadi kecuali EM5 itu setiap minggu gonta-ganti disemprot dengan Benlat. Benlat itu obat kimia. Jadi obat kimia seminggu pertama, minggu kedua atau EM5 begitu. Hanya EM5 itu mestinya harus buat sendiri, itu nggak ada di toko itu. Nah itu seperti itu. Namun sebetulnya kalau kutu itu bisa juga disemprot dengan ini, ambil 1 on cabai rawit yang pedas itu, yang tua begitu maksudnya, atau digerus atau ditumbuk, terus ditambah 1 liter air, didiamkan 1 malam. Setelah didiamkan 1 malam itu disaring, lah cairannya itu ditambah kira-kira 5 liter sampai 8 liter lagi air begitu. Nah, sedikit ditambah 3 sendok makan solar kalau ada, terus disemprotkan rutin. Itu
itu pengganti EM5 tapi untuk khusus kutu dan semut. Itu karena itu disebabkan kutu gitu. Nah, kemudian juga kemungkinan itu bisa karena itu kering, itu juga karena hama, itu bisa di pangkal batangnya, sekitar pangkal batang itu diberi furadan, dipuri furadan begitu, kira-kira 2 meter dari batangnya itu, keliling begitu, kemudian dimasukkan dalam tanah terus disiram. Itu diantaranya seperti itu. Nah, kering ini kemungkinan kecuali tadi juga hama, itu kering itu biasanya juga bisa perlu dipupuk. Jadi kecuali itu perlu dipupuk, pupuk kompos juga, pupuk kompos setiap 4 bulan sekali, itu sekitar atau paling lambat 6 bulan sekali itu perlu pupuk kompos atau pupuk kandang, itu 40 kilo per pohon dicampur dalam tanah begitu. Terus setiap bulan diberi pupuk NPK. Jadi sebetulnya kering ini diantaranya sebetulnya kekurangan makan, di samping juga bisa disebabkan tadi hama, penyakit tadi. Jadi saya ulangi, itu untuk kutu yang hitam-hitam dan abu-abu itu seperti cabuk itu bisa diberi EM5 atau diganti tadi dengan cabai rawit yang ditumbuk tadi. Kemudian di samping itu setiap minggu gonta-ganti dengan namanya benlat, itu untuk kutunya. Nah, kemudian di samping itu agar supaya tidak kering, itu diberi furadan. Mungkin kemungkinan itu ada hamanya, itu kering itu. Di samping itu diberi pupuk NPK setiap bulan. Itu NPK itu bisa sekitar kalau itu namanya klengkeng itu bisa 2 on atau 2,5 on setiap bulan NPK yang kandungannya 15. Dan juga tadi saya ulangi mengenai pupuk kandang, perlu juga setiap 4 bulan sekali perlu diberi pupuk, atau paling lambat setengah tahun diberi pupuk 40 kilo pupuk kandang. Jadi seperti itu, namun juga sering disiram. Kalau seperti itu, insya Allah nanti tidak akan terjadi seperti yang terjadi yang diinformasikan tadi. Ya. Baik, demikian untuk Ibu Nik, mudah-mudahan bisa teratasi. Kita lanjut, ada Pak Supar di Gerobokan. Pak Tri, cara memberantas penyakit tungro yang mematikan pisang bagaimana Pak? Monggo. Ya. Jadi biasanya kalau pisang itu kerdil ya, itu disebabkan virus. Kalau di tanaman padi itu seperti nanti akan seperti sapu gitu ya. Itu virusnya sendiri sampai sekarang virus itu seperti kalau namanya di manusia HIV itu juga masih belum tuntas bisa diberantas. Nah, demikian juga itu virus. Namun pembawanya virus itu bisa diatasi. Itu diantaranya bisa diberi furadan atau juga EM5 tadi. Itu pembawanya semut atau serangga yang lain. Itu bisa EM5, bisa furadan, atau bisa diberi Perfektion juga bisa. Jadi Perfektion, EM5 atau furadan 3G. Jadi itu semuanya digunakan, tapi itu bukan memberantas virusnya. Nah, virusnya itu agak susah ya. Ada yang mengatakan virus itu bisa diatasi dengan disemprot susu banding 9:1, 9-nya itu air, 1-nya itu 1 bagiannya itu susu murni. Itu juga mengurangi. Itu kalau bisa juga dikombinasi itu juga bagus. Itu nanti berarti. Namun yang sudah terjadi kerdil, tungro untuk pisang itu ya nggak bisa. Itu sudah terlanjur itu. Hanya untuk yang lain. Namun pisang ini karena berumpun ya, itu 1 batang itu sudah kena, itu 1 rumpun itu sudah kena semuanya. Karena namanya itu 1 rumpun itu juga berkaitan dengan pohon-pohon yang lain dan 1 rumpun itu. Jadi sebetulnya yang terpenting bagaimana pencegahannya. Nah, pencegahan yang baik itu betulnya selalu disemprot dengan EM5. EM5 itu bisa membunuh kutu, bisa serangga itu yang membawa diantaranya virus itu seperti itu kalau virus, katanya tungro tadi.
Demikian mudah-mudahan bisa paham dan nanti bisa diatasi, namun mestinya itu untuk tanaman rumpun yang lain, pisang yang lain maksud saya, bukan itu. Kalau pisang yang sudah kena virus itu, tungro itu sudah nggak bisa diatasi lagi, karena tunggronya itu kerdilnya atau tunggronya itu ya sudah nggak bisa tumbuh lagi, tumbuhnya juga kerdil lagi nanti ya. Baik, alhamdulillah Pak Tri, di 10 Februari kita sudah tuntas. Kita lanjutkan kembali di edisi yang selanjutnya. Ada Pak Prapto di Sambong Blora. Padi hama pentil ini apa obatnya? Dan juga cabai buahnya rontok, Pak Tri. Serta apakah ada buku pertanian khusus terkait ini kalau ada pengen... Ini nomor Mbak? Ini yang pertama di 17 Februari Pak Tri. 17 Februari, sebentar saya lihatnya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan. Nanti di 661749 kita akan buka di sesi kedua ya, dan juga di line SMS 081393809000. Saya nggak ada itu, 17. Inje, baik. Itu 17 itu, nggak ada? Pak Tri. Sih nggak ada itu? Ngedanya sini. Iya, baik. 24 Pak Tri? Ya 24 nggak coba, 24 dulu ya. Dicari. Baik, 24 dulu. Anda pendengar yang ingin bergabung, nah ini dulu. kita lanjutkan kembali Pak Tri ya. Untuk mengubah kadar dalam alkohol ini 70% menjadi 40%. Ini caranya bagaimana? Nah, ini ada Pak Dodo di Sragen, ini sudah membeli 1 botol isi 100 ml dan takaran cuka ini apakah sama dengan leri berasnya dalam membuat EM5, Pak? Oh, begitu. Jadi untuk membuat apa itu namanya alkohol yang 40% ya. Alkohol yang kita beli dari toko itu atau dari apotek gitu ya, itu biasanya 70%. Bagaimana cara mengubah 40% itu? Ambil saja 100 cc. 100 cc kemudian ditambah 75 cc air yang jernih, yang biasa, air biasa yang jernih, kemudian dimasukkan begitu kan jumlahnya berarti 175. Nah, 175 itu sudah menjadi alkohol yang 40 cc, cuma itu aja. Nah, kemudian untuk dipakai untuk membuat EM5 itu diambil lagi yang 175 itu setelah dikocok-kocok itu diambil 100. Kemudian kecuali itu pertanyaan tadi mengenai cukanya ya. Cukanya, lah lerinya itu 1 liter. Kalau cuka alkohol itu 100 cc semuanya. Jadi lerinya itu 1 liter. Cukanya, alkoholnya masing-masing 100 cc atau 100 ml itu. Apalagi anunya ya tadi pertanyaannya. Sudah ya? Sudah, itu Pak, ada 2 poin itu. Baik, kemudian Pak Darto di Tangerang, dosis berapa banding berapa Pak Tri untuk EM5 ini penggunaannya? Kemudian daun imbo itu seperti apa ciri-cirinya Pak Tri? Ya, jadi penggunaannya itu 10 cc ya. 10 cc itu kalau kita beli EM5 itu ada botolnya ya. Botolnya itu ada tutupnya itu ya. Tutupnya itu kalau isinya 10 cc itu. Setiap liter diberi 1 tutup, 1 katakanlah EM5 yang kita buat itu atau dicampur dengan 1 liter, itu penggunaannya begitu. Kemudian daun imbo ya. Daun imbo itu berbeda dengan daun mindi, tapi mirip-mirip sekali. Itu kalau di Jawa Barat setahu saya namanya nimba. Kalau di Jawa sini itu imbo atau umbo. Nah, itu kalau di Jawa Barat setahu saya kalau dari buku-buku itu dari Garut atau sekitarnya begitu namanya nimba. Nah, itu bentuknya daun. Bentuknya daun itu ujungnya lancip tapi melengkung. Melengkung seperti ya apa ya? Kuku yang kalau dipanjangkan itu kan melengkung gitu ya. Jadi melengkung. Jadi melengkung, dengan lengkungannya itu berarti sisi daripada daun satunya itu agak panjang, yang lengkungan di atas lah begitu, yang lengkungan di bawah itu ya agak sedikit pendek begitu karena melengkung. Nah, itu lengkungan itu dibelah menjadi 2 oleh tulang daun. Nah, tulang daunnya itu mempunyai ya seperti sirip-sirip begitu, artinya tulang-tulang kecil begitu. Tulang kecilnya itu tidak terletak kanan kiri itu satu tempat, itu
selang-seling gitu. Jadi misalkan di kanan, terus kirinya itu tidak di tempat yang sama pada tulang daun tadi. Jadi itu selang-seling. Jadi di atasnya begitu. Jadi tidak jadi satu tempat. Biasanya daun itu mempunyai tulang daun dan tulang-tulang yang kecil kanan kirinya itu kan satu tempat itu. Yeah. Ini enggak. Ini kalau khusus untuk daun imbo atau nimbo itu, atau mungkin limbo itu monggo, pokoknya seperti itu seperti itu. Lah, pinggirnya kalau kita amati itu kelok-kelok begitu, seolah-olah kalau dari jauh itu seperti bergerigi. Tapi nggak ada giginya itu, nggak ada bergerigi yang agak lancipnya, nggak ada durinya. Itu cuma daun biasa yang lengkok-lengkik begitu, sehingga seperti katakanlah ya bergelombang tapi agak pendek-pendek seperti katakanlah duri gitu. Jadi rintik-rintik begitu. Nah, itu seperti itu. Ya betulnya ini agak susah ya kalau hanya diutarakan begitu. Kalau dengan gambar, sebetulnya bisa dilihat di internet itu. Dilihat itu banyak. Jadi imbo atau nimba itu di internet banyak itu. Kalau ke internet atau syukur mempunyai internet sendiri atau HP-nya bisa untuk internet, itu bisa dilihat di situ. Itu daun nimba atau daun imbo. Nah, itu seperti itu. Nah, ini agak mirip dengan daun mindi. Nah, antara daun mindi dan imbo ini atau nimbo ini sebetulnya kalau untuk obat-obatan pertanian itu lebih lengkap, lebih bagus imbo dibanding mindi. Mindi juga bisa, tapi sebetulnya lebih bagus dibanding imbonya lebih bagus dibanding mindi. Seperti itu, mudah-mudahan ada gambarannya ya. Tapi saya yakin ini agak susah kalau nggak melihat wujudnya sendiri. Daunnya kecil, kira-kira ya ukuran lebarnya itu tidak ada 2 cm sampai 2,5 cm itu ya. Mungkin bahkan malah yang mungkin di bawahnya 1,5 cm gitu. Yang kecil-kecil pokoknya. Jadi kalau kita lihat itu dari jauh itu kecil-kecil, dan kalau ya banyak kecil-kecil itu masuk daunnya. Jadi di antaranya dibanding daun-daun yang lain seperti daun mangga itu jauh sekali, itu berlipat-lipat kecil-kecil daunnya. Demikian, mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran lah begitu. Iya, baik. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, dan nanti bisa segera menemukan. Baik, berikutnya dari Pontianak, Pak Tri. Ada yang menanyakan, ini punya pohon durian, dulu pernah berbunga lebat, tapi semua berjatuhan sehingga tinggal beberapa buah saja, Pak Tri. Ini sudah diikat sesuai dengan saran Pak Tri. Nah, ini selanjutnya bagaimana dan apakah ada cara yang lainnya juga? Iya. Ya, ini pertanyaan yang sebetulnya untuk para mitra tani yang lain bagus sekali ya. Jadi begini, sebetulnya diikat itu hanya mengatur supaya makanan, gampangnya gitu ya, makanan yang diserap dari akar ke daun itu kan diolah di daun menjadi karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu setelah jadi karbohidrat itu dikembalikan ke seluruh jaringan tanaman, termasuk bagian bawah diantaranya akar lagi, supaya akarnya hidup. Nah, dengan diikat dengan kawat yang kenceng dan gede itu, maksudnya itu supaya kembali lagi ke atas untuk mendukung supaya bisa timbul atau bisa keluar bunganya. Namun ini tidak bisa bertahan kalau makanan di dalam tanah yang diserap oleh akar itu kurang. Karena untuk hidupnya bunga sampai berbuah itu kan perlu energi, perlu makanan yang banyak. Oleh karena itu caranya tetap diikat dan dipupuk, terutama pupuk dari pupuk kimia itu. Nah, pupuk kandang itu karena begitu ya relatif lama bisa diserap, di samping juga kandungannya kan banyak ya, tapi relatif sedikit itu tapi banyak, lengkap begitu, dan itu bagus untuk penggemburan, penyuburan tanah itu, pupuk kandangnya atau pupuk komposnya atau pupuk organiknya itu juga perlu. Jadi perlu dipupuk dengan pupuk organik, bisa kompos, bisa pupuk kandang, dan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu cukup NPK itu. NPK itu yang kandungannya 15, 15, 15. N-nya 15, P-nya 15, K-nya 15. Itu beli seperti itu. Nah, berapa? Itu kalau sudah seperti itu agak banyak itu. Nah, itu bisa 3 on per pohon per bulan. Nah,
Bahkan mungkin bisa ditingkatkan sedikit ya sampai mungkin 4 on, tapi saran saya cukup 3 on per bulan udah cukup gitu lah. Ini perlu ditambah seperti itu, hanya cuma jangan dikatok. Jadi dikatok itu ya itu mengikat suatu pohon yang makanannya akhirnya kurang, itu akhirnya rotok lagi gitu. Ya, demikian mudah-mudahan paham ya. Baik, demikian untuk Bapak yang ada di Pontianak dan juga ini pendengar lainnya juga Pak Tri, ya, bisa betul. digunakan di tanaman yang lainnya. Baik, berikutnya Ibu Ning di Klaten. Pak, pohon jeruk nipis ini daunnya agak kekuningan dan buahnya sedikit. Nah, ini agar subur dan buahnya banyak Pak Tri. Ya, jadi perlu dipupuk Bu, pupuk urea ya. Urea itu bisa dipupuk 1 on per pohon ya. Urea dipupuk 1 on per pohon, kemudian TSP-nya itu setengah on. Terus KCA-nya setengah on. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga ini yang katakan setiap bulan setiap pohon. Namun setiap setengah tahun perlu juga dipupuk pupuk organik. Bisa pupuk kompos, bisa bokasi, bisa namanya pupuk kandang. Kalau pupuk kandang agak banyak, itu jeruk nipis itu bisa 30 kilo per setengah tahun. Itu intinya harus perlu disirami. Nah, seperti itu insya Allah nanti ya rutin dipupuk dengan pupuk tadi, urea 1 on, TSP setengah on, KCL setengah on, itu insya Allah nanti akan subur. Di samping juga pupuk kandang yang tadi 30 kilogram per setiap setengah tahun sekali itu. Demikian mudah-mudahan bisa berhasil yang diharapkan. Ya, baik, demikian untuk Ibu Ning yang ada di Klaten. Baik Pak Tri, ada penelpon masuk, kita coba terima. 661749. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Halo, Ibu siapa di mana? Ini Mbak. Halo, Ibu. Mohon maaf ini ya, kurang bisa jelas tertangkap, dengan Ibu siapa di mana? Dari Aceh. Oh, dari Aceh. Silakan siapa? Bu, jauh ini ya. Iya, silakan. Ya, kita tunggu. Iya. Apa betul ini dengan Mitra Tani, Bu? Soalnya nggak dengar radio hari ini. Ya. Oh iya, betul Ibu. Iya, saya mau nanyakan ini Mbak sama Pak Tri. Iya, silakan. Silakan. 2 minggu yang lalu saya pernah mendengar yang obat cabai yang keriting itu Mbak. Kan katanya ada daun tembakau, kemudian abu dapur. Yang saya tanyakan itunya Mbak, tepung belerangnya itu sampai 1 kilo sampai berapanya, itu aja. Oh gitu, ya. Ya, cukup Ibu? Ya, yang ditanyakan tepung. Cukup ya? Ya, baik, cukup Ibu ya. Dicor itu Pak. Baik, sekaligus berarti pemakaiannya Pak Tri nanti bagaimana? Itu yang ditanyakan apa Mbak? Pembuatan untuk mengatasi cabai keriting yang ada apa kaitannya dengan abu waktu itu Pak? Oh, belerang abu ya. Dan abunya itu abu. Cukup ya Ibu ya? Ya. Kita tutup terlebih dahulu. Baik. Jadi abunya itu 2 kilo Bu ya, 2 kilo. Kemudian belerangnya itu sepertiga kilo. Terus tembakonya itu dibalik ini. Tembakonya itu yang sepertiga kilo, belerangnya yang 1/4 kilo. Itu kemudian belerang itu ditumbuk, juga namanya tembakonya juga dicacah ditumbuk, sehingga katakanlah halus lah begitu. Terus namanya juga abunya itu kan juga udah menjadi abu ya, itu dicampur kemudian dikasih air. Nah, dikasih air itu disimpan kira-kira 3 hari lah begitu, 3 hari kemudian dikasih air bisa secukupnya, bisa airnya itu sampai 10 literan itu, bisa 10 liter, bisa 5 tapi yang bagus 10 liter aja. Terus kemudian setelah disimpan kira-kira 3 hari, syukur bisa sampai 4 hari begitu, terus disaring, terus disemprotkan. Nanti disemprotkan untuk cabai keriting itu ya begitu. Itu isinya seperti itu ya. Berarti tadi disemprotkan begitu Pak tadi? Iya, disemprotkan ya. Tapi yang disemprotkan cairannya aja. Kalau namanya itu ampasnya itu bisa dibuang di situ, untuk pupuk juga bisa gitu. Ya, untuk pupuk bagus, tapi saran saya cuma kalau untuk penyakitnya keriting itu cairannya disemprot ya. Baik, demikian untuk Ibu yang ada di Aceh. Kita kembali ke line SMS, Pak Tri. Ada Pak Udin di Blora ini juga menanyakan terkait dengan cabai. Ini menangani cabai yang sudah berbuah, kemudian tiba-tiba layu dan mati, Pak Tri. Monggo.
Jadi pertama kali cabai yang seperti ini itu tanahnya perlu diberi pupuk, maksud saya kapur tanaman, kaptan namanya. Jadi kapur tohor itu loh. Kapur tohor itu kapur yang sudah mati. Jadi kapur itu ya bukan kapur tulis ya, bukan kapur untuk menulis itu. Karena ada ibu yang tanyakan, wah itu kapur untuk menulis, bukan begitu. Kapur yang berupa bubukan atau tepung gitu ya. Kapur yang udah berupa tepung, yang udah mati, yang kalau diberi air itu ya tidak panas. Itu diberi pupuk kapur tohor itu, dan juga di samping itu diobati dengan namanya beli agrimisin. Agrimisin itu nanti insya Allah akan sembuh. Jadi rutin ini. Jadi agrimisinya itu bisa 2-3, ya paling banyak 4 kali lah begitu. Kemudian kalau kapur tohornya itu ya secukupnya. Itu kalau 1 hektarnya bisa kira-kira ya 170 kilogram atau hampir 2 kuintal. Jadi 175 kilogram per hektar. Jadi tergantung nanti berapa hektar miliknya itu. Jadi misalnya setengah hektar ya dibagi 2 begitu ya. Jadi kapur tohor dan agrimisin. Kapurnya itu disebarkan di tanah, agrimisinya itu disemprotkan ke tanaman. Ya, baik, demikian untuk Pak Udin yang ada di Blora. Silahkan nanti yang ingin bergabung di 661749 atau 081393809000. Tetapi nanti untuk penelpon kita batasi ya, karena ini banyak sekali di line SMS Pak Tri ya. Baik, kita lanjutkan Pak Tri. Ada pertanyaan dari saudara Vivi. Kalau mau memupuk jagung, ini sebaiknya pupuk apa saja Pak? Monggo. Jadi jagung ini mestinya, yang saya maksud mestinya tidak jagung kodok atau jagung yang produknya yang kecil ya, yang produknya kurang. Yang produknya bagus yaitu jagung mestinya jagung Hibirida atau jagung yang varietas nasional seperti Arjuna dan sebagainya. Itu pemupukannya itu kalau mestinya bisa, tapi kan sering kalau petani itu pupuk kandang itu juga jarang, tapi tetap itu berarti perlu gitu. Kalau bisa diusahakan pupuk kandang atau pupuk kompos atau pupuk kasih itu diberi. Kalau pupuk kandang ya perlu kita 15-20 ton per hektar. Ini lumayan cukup banyak untuk mengembalikan kesuburan tanah. Atau sebetulnya itu juga jeraminya itu bisa dikembalikan, terus disemprot dengan mol bonggol pisang atau mol nasi itu juga bisa jadi kembali jadi pupuk kompos di lahannya itu juga bisa. Terus dipupuk urea. Pupuk urea itu setiap hektar itu 300 kuintal atau 300 kilo atau 3 kuintal. Itu dibagi 2. Yang 1 kuintal itu atau 100 kilogram itu dipupukkan pada waktu tanam jagung itu. Nah, kemudian 200 kilogram sisanya dari 300 itu dipupukkan pada umur 4 minggu atau 30 hari. Itu kira begitu. Itu untuk ureanya. Kemudian TSP itu dipupuk untuk 1 hektarnya itu 150. Ya nanti kalau misalkan cuma setengah hektar ya dibagi 2 lah begitu. Kalau 1/4 dibagi 4 begitu. Itu TSP itu 150 per hektar. Semuanya dipupukkan pada waktu tanam. Terus kalau KCL itu juga 100 kilogram per hektar dipupukkan pada waktu tanam juga. Jadi yang dipupukkan pada waktu tanam, saya ulangi, urea itu 100 kilogram, TSP itu 150 kilogram, ini sumanya TSP, terus KCL itu 100 kilogram itu sumanya. Kemudian pada umur 4 bulan atau 1 bulan, maksud saya 4 minggu atau 1 bulan, itu dipupuk lagi urea itu yang sisanya tadi yang 200. Kan untuk urea kan 300, 100 sudah dipupukkan bersama TSP KCL pada waktu tanam, kemudian sisanya yang 200 dipupukkan pada umur 4 minggu atau 1 bulan. Itu seperti itu prinsipnya, ya. Ya, baik. Kemudian ada Pak Yatno di Pacitan, Pak Tri. Ya. Obat untuk membasmi hama engkuk yang menyerang kacang tanah. Saya itu nggak ngerti engkuk itu apa ya. Saya panjang belum
belum mengerti nih. Saya baca-baca di buku engko itu nggak ada itu. Jadi gini, itu mungkin itu istilah lokal, istilah lokal daerah. Tolong itu diberi ciri-cirinya aja. Terus terang engko itu saya belum tahu itu. Ya, kalau bungkuk itu tahu saya. Kalau engko itu apa itu? Engko itu ya pengertiannya seperti uang bungkuk atau mungkin kutu itu ya. Saya nggak tahu engko itu. Coba. Tolong ini bisa diulangi lagi bagi yang mungkin yang menanya ini Pak siapa nih? Pak Darto dari Pak Yatno, Pak. Pak Yatno di Tangerang ya? Di Pacitan. Oh, Pacitan. Tetapi Pak Tri, saya pernah membaca kalau hama engko ini hama yang menyerang kacang tanah, tetapi ini disebabkan karena diberi pupuk kandang yang belum matang, Pak Tri, sehingga tanamannya menjadi tidak bagus begitu. Itu yang pernah saya baca. Jadi pertumbuhannya malah terhambat. Iya, betul. Oh, kalau seperti itu pupuk kandangnya belum matang itu. Nah, itu. Jadi begini, semuanya pupuk kandang lebih-lebih kalau tanaman-tanaman yang peka pada itu proses fermentasi. Jadi begini, jangan sampai memupuk, makanya pupuk itu yang bagus itu semuanya pupuk nggak boleh ditempelkan ke pohon, termasuk pupuk buatan, pupuk yang ini kimia ini. Jadi kalau seperti itu betul, engkau itu akibat dari dipupuk terus malah justru pertumbuhannya memendek atau malah itu seperti terhambat ya. Itu karena itu pupuknya belum matang itu. Jadi begini, pupuk kandang itu kalau sebetulnya baru kira-kira 1-2 hari dari perutnya sapi itu sebetulnya belum pupuk, itu kotoran itu. Lah untuk menjadi pupuk, makanya saya kan pupuk yang matang itu ya, itu kan harus disimpan dulu, tidak kena sinar matahari supaya tidak nanti rusak kandungannya. Kotoran itu kan ada kandungan yang nitrogen, fosfat dan sebagainya ya. Itu kandungan untuk makanan tanaman gitu, saudara tanaman gitu. Nah itu nanti mestinya setelah kira-kira disimpan 1,5 bulan sampai 2 bulan dengan cara setiap minggu diulek-alik. Yang di atas ditaruh di bawah dan seterusnya. Pokoknya jangan sampai tuh didiamin saja begitu. Nanti kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan itu nanti sudah namanya pupuk mateng karena tidak terjadi proses pemanasan, fermentasi. Lah, kalau sudah tidak panas itu baru dipupukkan. Lah, dengan adanya kalau itu dipupuk ya dengan kotoran yang masih belum jadi pupuk lah begitu. Artinya kotoran yang baru saja dari perutnya sapi atau dari kandang gitu. Itu karena proses fermentasinya panas itu malah mematikan tanaman yang seperti kacang itu kalau masih muda atau tanaman kacang ya apapun ya, karena kacang itu tanaman yang bukan tanaman pohon gede ya, itu nanti akan mati malah. Jadi seperti itu. Kalau itu betul seperti itu, caranya tidak ada cara yang lain ya. Pupuknya kandang itu dibikin pupuk yang nanti sampai matang baru dipupukkan dengan cara pupuk kandangnya pupuk yang dari kandang itu disimpan di tempat yang terlindung, tidak kena sinar matahari dan kita kena hujan begitu, kena sinar matahari langsung ya. Kalau pantulan nggak apa-apa. Itu kemudian setiap seminggu sekali diaduk, yang di atas ditaruh di bawah, yang di bawah ditaruh di atas, di tengah juga udah aduk begitu setiap seminggu. Itu kira-kira 1,5 bulan itu sampai 2 bulan nanti sudah tidak panas. Lah, kalau sudah tidak panas, tidak anget begitu, ya anget begitu, itu nanti sudah jadi begitu. Kira-kira seperti itu waktunya, 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, jadi ini sebetulnya itu karena kena proses panas, kena panas dari proses fermentasi atau proses menjadikan pupuk daripada kotoran sapi atau kerbau tadi. Itu yang bikin. Kalau engkau itu betul seperti itu ya mengatasinya dipupuk lagi, tapi kalau sudah terlanjur ya pupuk lagi nggak apa-apa. Jadi pupuknya itu nanti kalau pupuk lagi jangan pupuk yang masih baru dari perut sapi, itu harus disimpan dulu 1,5 bulan sampai 2 bulan tadi dengan cara diaduk-aduk setiap minggu. Itu cara yang begitu. Ya. Baik. Kalau itu betulnya seperti itu, ya. Mudah-mudahan ini untuk Pak Yatno yang ada di Pacitan.
Berikutnya Pak Tri nomor 11, Ibu Wiwit di Wonogiri. Obat padi yang sudah mulai berbuah tetapi diserang wereng coklat, Pak. EM5. EM5. EM5 ya. Gampang. Jadi kalau udah buat EM5 itu wereng, sundep, belalang, hampir semuanya untuk padi itu teratasi kecuali tikus. Ya, wereng. EM5. Buat aja EM5 gitu. Jadi juga berguna untuk semua tanaman iya, Pak Tri ya? Iya, untuk semua tanaman wereng semuanya. Jadi untuk wereng itu bisa padi, bisa tanaman yang lain bisa terserang wereng. Baik. Kemudian Saudara Ani di Nganjuk, tanaman cabai daunnya mengecil Pak Tri, kenapa ini? Ya, jadi cabai yang mengecil itu betulnya juga kena virus. Kena virus itu ya keriting-keriting begitu itu yang tadi betulnya diantaranya ya tadi yang ditanyakan salah satu ibu yang dari mana tadi. Jadi ambil 2 kilo abu bakar, abu kayu, ya, abu kayu yang mestinya yang sudah jadi abu, yang sudah nggak panas lagi begitu, terus ditambah itu tembakonya sepertiga kilo, terus namanya belerangnya itu 1/4 kilo. Belerang itu ditumbuk sampai halus, tembakonya juga begitu, telah halus semuanya dicampur dengan apa namanya abu kayu tadi, terus direndam dalam kira-kira 10 liter air begitu. Itu selama 3 hari minimal, 3 hari 4 hari. Setelah itu disaring, terus airnya disemprotkan ke tanaman itu. Insya Allah nanti secara rutin, kalau itu bisa disemprot secara rutin, itu setiap minggu disemprot begitu, nanti keritingnya itu hilang. Hanya yang sudah terlanjur keriting itu nggak bisa kembali, karena keriting itu sebetulnya sudah rusak gitu. Jadi keritingnya itu nggak bisa akan sembuh gitu. Nah nanti pertumbuhannya itu bisa tidak keriting. Tapi kalau yang sudah keriting itu ya tetap keriting itu gitu. Nanti tetap kecil-kecil itu. Jadi kecil-kecil itu kan saya kira kecil-kecilnya itu kan pertumbuhannya kan seperti tidak normal, tidak halus gitu ya. Agak kasar-kasar gitu. Itu kalau seperti itu berarti kena virus atau kena penyakit keriting. Nah, di samping itu juga bisa terus ditaburi abu lahannya abu supaya nanti mestinya itu bisa terhindar dari itu. Di lahannya di abu kayu dan dipupuk pupuk itu NPK. Jadi pupuk ureanya setiap pohon itu 10 on urea, terus 10 gram saya, 10 gram urea, 10 gram TSP, 10 gram KCL bisa dicampur terus dipupukkan ke pohonnya itu. Tapi jaraknya kira-kira 5-7 cm, jangan sampai mepet kena pohonnya, karena pohonnya itu nanti panas. Seperti tadi, engkok tadi, itu terjadi begitu. Jadi seperti itu. Kalau itu caranya mengatasinya begitu. Mudah-mudahan bisa berhasil. Baik, kita coba terima Pak Tri di line phone 661749. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Joko di Sragen, Bu. Pak Joko di Sragen. Silakan dengan Pak Tri. Mau tanya untuk tanaman cabai saya ini di lahan itu setiap jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu layu, tapi setelah itu nanti segar kembali. Perlu diketahui lahannya itu setelah bekas melon dan setelah tomat, Pak. Itu bagaimana solusinya untuk mengatasi layu seperti itu tadi? Iya. Baik, Pak Tri informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tri. Ya, jadi sebetulnya itu kena penyakit hanya belum parah Pak ya. Di antaranya itu penyakit itu karena unsur hara yang kurang, bisa karena hama penyakit itu begitu. Nah, itu diantaranya mestinya itu diantaranya kalau layunya seperti itu kena unsur hara. Kalau namanya penyakit kena hama dan penyakit betul betul layunya terus gitu layu. Nah, itu caranya mestinya itu diantaranya itu dipupuk lagi Pak, dipupuk terutama pupuk NPK ya. NPK itu nanti insya Allah akan itu, dan juga sebetulnya di samping itu disemprot dengan EM5, buat EM5 dan dipupuk NPK dan EM5. Jadi disemprot begitu nanti insya Allah akan hilang itu. Jadi layunya begitu, karena itu sebetulnya termasuk
penyakit yang karena kekurangan unsur hara. Jadi kalau unsur haranya itu nggak lengkap itu bisa layu seperti itu lah. Layunya itu karena kena sinar matahari, jadi kekuatannya itu kurang. Oleh karena itu dibikin supaya kuat itu dipupuk NPK dan diberi obat EM5. Insya Allah akan rutin EM5-nya. Ya, EM5-nya 10 hari sekali rutin. Baik, demikian untuk Pak Joko di Sragen. Kita terima lagi Pak Tri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Suparwan Sragen, Pak. Pak Suparwan Sragen, ya. Sragen. Monggo, Silakan Pak. dengan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Pak Tri, saya punya jeruk besar dulu Pak Tri. Jeruk apa? Jeruk apa? Tua. Jeruk? Halo Tapi Bapak. isinya kok keras dan jeruk tuh yang besar nih loh Pak. Oh, jeruk besar. Oh, jeruk besar itu. Ya. Udah tua kok nggak ada isi airnya dan malah keras tuh. Gimana Pak Tri ini ya? Kok kurang jelas. Jeruk Jeruknya, Pak Tri. besar sudah tua tetapi keras. tidak ada isinya. Nggak Pak. ada airnya. Tidak ada isinya. dalamnya itu loh. Tidak ada Nggak ada isinya airnya. atau keras? Airnya keluar nggak Pak? Ada buahnya, Nggak ada, dagingnya? kering nggak ada airnya. Nggak ada dagingnya Tapi juga? ada buahnya. Ada. Oh, cuma kering. Oh, begitu. iya. Baik, cukup Iya. Pak Suparwan. Kaku gitu, Pak. Ya? Kaku isinya ngeben kok kaku nih Pak. Isinya Oh, kaku, nggih, Pak Tri. nggih. J. Ya, Cukup Pak ya. Sutarwan ya di Iya. Sragen. Nggih Suparwan. J. Nggih. Ngaten Pak itu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Jadi perlu penjenengan ya cari, atau kalau penjenengan itu malah sering mencuci daging atau ikan ya. Cuciannya itu airnya itu disiramkan ke jeruk itu. Jadi jeruk itu selalu dicuci atau maksud saya disiram air cucian daging atau cucian ikan. Itu pertama. Kedua, dipupuk urea. Jadi pupuk urea supaya tidak kaku, karena urea itu banyak menyebabkan tidak kaku. Namun mestinya tidak hanya urea. Saran saya itu ureanya katakanlah dipupuk, misalkan satu pohon itu setiap 3 minggu sekali dipupuk 1,5 on begitu. TSP-nya perlu dipupukkan kira-kira separuhnya, jadi 0,375 gram lah, setengahnya dari urea tadi. Jadi 0,75 on gitu. Kalau namanya ureanya 1,5 on atau 150 gram. Nah, kemudian KCA-nya dipupukkan itu lebih rendah lagi, itu 0,5 on. Jadi 0,5 on begitu. Itu. Jadi hanya yang terpenting juga cairannya air daging dan ikan tadi itu kalau bisa diusahakan itu. Itu yang membuat nanti memes. Nah, kalau namanya pupuk itu hanya untuk menyeimbangkan supaya katakanlah ya keringnya tadi itu kan akhirnya nggak kering ya, itu sebetulnya karena ya terlalu kekurangannya urea atau maksud saya itu nitrogen, itu begitu. Jadi mudah-mudahan jelas dan juga bisa dicarikan cairannya itu bisa cairan daging atau cairan ayam. Itu biasanya ya orang jual ayam itu ya, itu di pasar itu kan sudah ada banyak jual ayam yang sudah dibersihkan ya. Tinggal nanti masak gitu loh. Ya itu saya kira itu kan dicuci itu. Nah, cuciannya itu diminta, air cucinya itu diminta disiramkan gitu, bagus sekali kan. Ya begitu. Itu rutin. Ya. Baik, ini juga sekaligus barangkali ibu-ibu yang masak daging juga bisa dimanfaatkan. Iya, itu jangan dibuang kalau bisa. Kalau punya tanaman pohon, tanaman apa aja diberi itu apa cucian itu daging atau ikan. Iya, itu bagus itu. Itu jangan dibuang, itu jangan buang itu. Ya, biasanya kalau dibuang itu mana-mana kalau mempunyai tanaman ya. Ya. Baik, demikian untuk Pak Suparman yang ada di Yeah. Sragen. Kita lanjutkan di line SMS Pak Tri. Yeah. Ada Pak Sumarno di Ngargoyoso. Yeah. Ini cabenya keriting Pak Tri. Yeah. Pupuknya yang bagus apa dan apakah bagus kalau misalnya ditanam tanpa plastik mulsa? Jadi gini Pak ya. Pertama pupuknya dulu. Tolong bisa dicatat. Jadi begini. Kalau namanya kepingin terhindar dari hama penyakit, sebetulnya itu pengertian mulsa plastik tapi yang hitam perak. Itu perlu. Karena apa? Karena sebetulnya itu untuk melindungi tanaman supaya diantaranya itu nanti hama penyakitnya itu kurang.
Lebih-lebih kalau ditanam pada musim penghujan ya, banyak hujan gitu, biasanya cabai itu terlalu banyak hama penyakitnya. Jadi saran saya kalau ini jenis cabainya cabai keriting ya. Iya Pak. Cabai keriting itu kan eman-eman karena ini cabai agak besar-besar ini. Kalau cabai mungkin cabai apa namanya? Cabai rawit itu nggak apa-apa, itu nggak diberi. Kalau cabai keriting itu saran saya kalau ditanam di musim penghujan itu diberi mulsa plastik. Tapi kalau ditanam di musim kemarau, mungkin agak nggak masalah. Artinya hama penyakitnya kurang. Itu seperti itu. Jadi kalau ditanam di musim penghujan itu perlu mulsa plastik. Kalau ditanam di musim kemarau itu tidak menjadi masalah yang agak berat. Nah kemudian untuk yang diberi mulsa plastik ini itu dipupuk zat A ya. Jadi setiap pohon itu dipupuk zat A 35. Setiap pohon 35. Jadi pupuknya begini. Sebelum dipasang mulsa plastiknya itu kan dilubangi dulu. Dilubangi dengan ya modelnya dengan dipanasi kaleng yang diberi katakanlah bara api dengan areng itu. Kemudian ya itu setelah itu dipupuk dengan urea. Itu 35 gram kira-kira begitu. Kemudian maksud saya yang 35 gram itu zat A, ureanya cukup 15. Jadi kira-kira kan setengah on itu. Zat A-nya 35, ureanya 15, kemudian TSP-nya itu 27 gram. Nah, KCl-nya 22. Nah, kalau bisa itu ditambah borat 1 gram. Sehingga jumlahnya setiap pohon itu 100 gram. Nah, diletakkan di setiap calon tempat penanaman yang sudah dilubangi tadi. Itu untuk tanaman satu batang untuk yang dikasih mulsa plastik. Kalau tidak diberi mulsa plastik itu ya cukup ya. Tapi ini sebetulnya kurang begitu bagus. Tapi cukup urea, TSP, KCl. Nah, urea TSP KCl setiap bulan lebih ini. Setiap bulan diberi 10 gram gitu. Jadi artinya 30 gram setiap bulan. Itu diberikan pada setiap tanaman kalau tidak diberi mulsa plastik. Kemudian yang diberi mulsa plastik itu saran saya juga dipupuk dengan pupuk yang bagus itu pupuk daun, pupuk gandasil itu. Pupuk gandasil itu dengan katakanlah interval atau jarak waktu 2 minggu itu. Maksud saya itu dipupuk gandasil setiap 2 minggu sekali. Itu nanti bagus. Nah, kecuali pupuk gandasil ini juga yang bagus kalau diberi mulsa plastik itu diberi pupuk namanya pupuk akar. Nah, pupuk akar itu terdiri dari ini, caranya membuat pada umur 40 hari, 80 hari, 120 hari 3 kali. Nah, pada umur 40 hari pemupukannya itu diambil 3 kg pupuk NPK yang kandungannya 15 3 kg. Terus kita menyiapkan kira-kira tong yang isinya 200 liter ya, dimasukkan di situ 3 kg itu. Di samping itu diberi namanya potasium cukup 1 on. Potasium itu ya kalau di apotek namanya KNO3 itu atau potasium. Itu ditaruh di situ, dicampurkan, diaduk-aduk, disemprotkan. Nah, setiap tanaman kira-kira ya 1/4 liter sampai kira-kira 1/3 liter itu dikocorkan begitu. Nah, terus ini setiap umur 40, kemudian umur 80 juga sama. Tapi ini drumnya yang 200 liter tadi itu tadi kan 3 kg NPK ya. Ini 4 kg NPK. 4 kg NPK untuk yang umur 80 hari tadi, ditambah potasiumnya atau KNO3, nanti tanya pada apotek atau toko obat-obat pertanian ada itu
itu yang sama, jadi 1 on juga. Itu umur 80. Lah umur 120 hari itu yang terakhir itu ya, tetap itu tadi kan 4 kg NPK, sekarang 5 kg NPK. 5 kg NPK ditambah sama 1 on potasium. Diaduk-aduk di drum yang isinya 200 liter air, kemudian disemprotkan setiap pohon kira-kira 1/4 sampai ya 1/3 liter lah kira-kira begitu. Nah, dengan cara begitu insya Allah bagus, dan juga pengalaman yang ada itu selalu disemprot untuk menghindari hama penyakit itu EM4 setiap 10 hari sekali. EM5 dibuat ya, membuat EM5 itu bagus sekali. Itu pengalaman yang sudah ada itu seperti itu ya, mestinya ini ya perlu ada tenaga biaya, namun saya kira ini yang banyak tenaganya. Demikian, mudah-mudahan bisa ditangkap dan nanti bisa berhasil. Ya. Ya. Kalau dikombinasikan dengan mall juga apakah bagus juga, Pak? Mall juga bagus, terutama mall Bonggol Pisang. Jadi mall Bonggol Pisang itu untuk pertumbuhan. Jadi kalau diberi mall pisang itu saran saya pupuk gandasilnya nggak perlu. Jadi mengurangi pembelian pupuk gandasil, cukup diberi mol pisang. Ya kalau mol pisang itu kan anjurannya kan setiap 10 hari sekali juga atau 2 minggu sekali. Itu bagus sekali. Mol bonggol pisang itu bagus ya. Baik Pak Tri, pertanyaan ini sekaligus mengakhiri jumpa kita Pak Tri. Sudah saatnya kita harus undur diri juga dari ruang dengar para mitra tani. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan Pak Tri. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pendengar Persada FM dan juga pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi program Mitra Tani bersama dengan Bapak Insinyur Triyono. Dan nantikan selalu Mitra Tani kami hadirkan setiap Senin pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Mimi Salimah mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit dari ruang dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.